Halo semuanya. Suara aku kedengaran jelas nggak ya? Boleh tolong responnya. Jelas, Clarissa. Jelas ya. Sorry teman-teman, ada rada delay sedikit karena tadi terganggu koneksi ya. Tiba-tiba internetnya nggak bisa dong. Oke, kita mulai aja ya acaranya. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Apa kabarnya nih hari ini? Boleh respon di kolom chatnya. Kabar baik. Kabar baik. Oke, kita absen dulu ya teman-teman untuk yang udah hadir di Zoom hari ini, malam hari ini lebih tepatnya. Boleh respon juga di kolom chat. Aku pengen tahu dong, kalian ini berasal dari kota mana aja ya teman-teman? Baik. Dari saya. Oh, Padang, Purworejo, Bandung dong, Bogor. Oh ya, yang mana? Ada lagi nggak dari mana? Oke, Malang, Tangsel. Oke, banyak banget ya yang mau sama-sama dengerin nih narasumber kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan dulu, nama saya Clarissa. Saya yang akan memandu sesi sharing santai tapi berfaedah, teman-teman, di malam hari ini. Yang pastinya dengan narasumber kita yang bernama Acit. Nah, di mana beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga dan juga seorang pengusaha. Di mana juga dia sempat mengalami kondisi yang sangat terpuruk ya, teman-teman. Di mana mungkin kalian udah tahu juga ya, sampai susah banget untuk bayar SPP juga nggak bisa, teman-teman. Nah, di sesi ini adalah murni sharing dan juga berbagi pengalaman hidup langsung bersama narasumber kita. Nah, kita mungkin pengen tahu juga ya teman-teman bagaimana cara beliau menghadapi dan juga bisa bangkit dari masa keterpurukannya. Dan bisa jadi inspirasi juga buat kita semua yang hadir di Zoom malam hari ini, teman-teman. Karena sesi ini cukup singkat, kurang lebih hanya di 20 menit aja, supaya kita nggak ada informasi yang kemis juga, teman-teman. Jadi pastikan kamu bisa menyimak dengan baik sampai sesi ini selesai. Nah, kita langsung aja panggil narasumber kita yang udah ada nih di tengah kita sama-sama di sini, di Zoom ini. Kita panggil bersama-sama ya teman-teman. Inilah dia, Acit. Yuk, Cit. Halo. Recording in progress. Halo, Cit. Suaranya jelas ya? Suara jelas banget. Oke. Gimana nih kita ngobrol apa hari ini? Oke, kita sebelum ngobrol, gue pengen tahu dong, Cit, nama lu ini sebetulnya Acit. Ini tuh Acit tuh nama nickname atau nama bener sih, Cit? Coba sebelumnya mau dong, kita semua mungkin mau tahu juga nama asli kamu siapa, usia, status, udah berkeluarga belum, atau masih bersuami atau enggak gitu kan, siapa tahu kan. Terus udah gitu sama latar belakang usahanya kamu, Cit. Oke, malam teman-teman. Nama aku sebenarnya Astrid Alvanisa, tapi lebih banyak yang manggil Acit. Jadi hampir nggak pernah dipanggil nama bener. Bukan bener. Nah, aku ini kalau tadi dibilang pebisnis ya, pebisnis juga, pedagang juga. Sebenarnya dari SMA kayaknya ya udah ngejalanin segala macam yang bisa ngasilin duit gitu loh. Jualan dari kue-kuehan, sampai buka toko baju bayi 5 tahun, buka toko handphone 15 tahun, bikin juga frozen food, catering, just-tipan, segala macam udah dikerjain, Clarissa. Gitu. Banyak juga ya, Anak Cit, usaha 3, kamu. suami alhamdulillah masih ada. Masih 1 ya, Beb, belum nambah. Jangan 1 aja cukup. Ya, oke. Nah, teman-teman tadi udah didengar juga ya, kalau misalnya Pure Acit ini adalah seorang pengusaha dari dulu ya, Cit ya. Berarti sekitar berapa tahun tuh, Cit, jadi pengusaha, Cit? Lebih dari 15 tahun ya. Lebih dari 15 tahun. Lebih dari 15 tahun. Luar biasa banget. Nah, dari background yang tadi Acit jelaskan ya ke kita semua di sini, kira-kira Cit mau tahu juga nih, usaha yang sekarang kamu kerjakan ini masih sama yang tadi kamu jelaskan atau bagaimana nih, Cit? Cerita dong ke kita. Oh,
Justru nggak sama sekali, nggak ada persamaannya sama sekali. Beda banget ya. Jadi waktu itu kan sempet sebelum datang pandemi, itu usaha memang udah naik turun. Oke. Nah, sebelumnya sih aku pikir aman-aman aja ya, kita masih bisa ngambil KPR, kita masih bisa bayar cicilan segala macem lah gitu ya. Dari toko aku juga masih pada jalan, Justipan aku juga masih jalan. Terus tiba-tiba lagi di pergolakan naik dan turun itu, pemasukan yang lagi nggak bener, tiba-tiba di bulan Maret jebret lockdown. Nggak pakai aba-aba, nggak pakai persiapan. Itu semua jadi kita belum siap secara finansial stabil, masih goyang, tiba-tiba pandemi jebret datang, dan pandemi itu tahu kan Clarissa, itu semua mall ditutup loh. Iya, Semua benar. mall ditutup, nggak pakai aba-aba. Jadi toko handphone tadi yang udah 15 tahun, itu juga termasuk yang ditutup, nggak pakai aba-aba juga. Kena dampak juga ya waktu itu Betul, berarti. pertama dipikir 1 bulan, ya udah bertahanlah 1 bulan. Lama-lama kegerus, tabungan kita jadi nggak ada sama sekali. Nah, karena gini, bukan 1 bulan, ternyata itu 4 bulan lebih kan, mallnya tutup. Nah, selama 4 bulan lebih itu kita nggak bisa jualan handphone, toko aku juga nggak bisa Justipan, karena kalau Justipan kan kita di mall-mall gitu. Kita masuk ke toko-toko gitu. Jadi benar-benar nggak bisa sama sekali untuk dapat income, sedangkan pengeluarannya selalu ada, nggak pernah berkurang. Sampai operational cost masih jalan ya, Citi, berarti ya? Iya, semuanya sampai yang paling bahaya itu kan KPR sebenarnya ya. Waktu benar. 1 bulan nggak bisa terbayar, oke, kita masih belum stres lah, masih santai. Ya mudah-mudahan bulan depan gitu kan. Harapan semua orang kayaknya di sini juga sama ya waktu pandemi. 1 bulan, mungkin bulan depan lagi. Begitu masuk 2 bulan nggak bayar, udah mulai pecah kepalanya kayaknya. Gimana ini? Kalau bulan ketiga nggak bisa bayar KPR, rumah kan diambil pasti. Iya, Nah, denda juga ya pastinya. Iya, udah gitu, apa yang harus aku lakuin sekarang? Aku sama suamiku sama-sama bingung. Kita nggak bisa buka toko, nggak bisa Justipan, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kita sampai ngerjain Justipan ke supermarket, karena waktu itu orang pada takut loh, walaupun yang COVID masih sedikit, tapi semua orang pada takut keluar. Dan kita keluar tuh kayak udah ke dunia lain, pakai tutupan semuanya, buru-buru, udah ngelis, ini beras sekian karung gitu kan, buat kita ke supermarket, ngegantiin tetangga-tetangga yang pada takut keluar rumah. Itu buat ngisi cash buat flow nambah-nambah ya. Iya, buat isi token listrik yang susah banget diisi waktu itu. Token listrik juga? Makan. Iya, token listrik juga sehari sekali, karena waktu itu kan aku pernah sebelum Justipan itu aku aku pernah bisnis produksi bawang goreng. Produksi bawang goreng itu jadi aku di rumah, produksinya di rumah. Jadi di situ harus kita ada mesin spinner segala macam, itu kan mesti naikin daya ya. Mesti naikin daya. Akhirnya listrik rumah aku tuh 3.500. Nah, waktu lagi sebelumnya kan oke-oke aja ya. Begitu lagi nggak ada uang, oh my mahal God. banget ya jadinya. Iya, jadi sehari sekali udah nggak punya solusi lain. Hari ini ngerjain sesuatu untuk bayar listrik dan makan, biar besok nggak putus listriknya. Gila banget. Jadi di otak tuh udah pusing mikirin gimana caranya kita dapat tambahan income. Gitu loh. Kan udah nggak ada jalan lain ya. Kalau misalkan kita nggak ngisi listrik, mati listriknya. Iya, benar-benar. Makan gimana coba? Nggak mungkin kan? Tapi kan nggak ada kerjaan lain. Waktu lagi pandemi semua tiba-tiba jadi buka PO makanan. Itu ibu-ibu semua jadi bikin kue, bikin makanan, buka PO masakan kan. Jadi otodidak ya, langsung bisa semuanya ya, Cit ya. Jadi kan tiba-tiba saingannya banyak banget, terus udah gitu aku bingung mau ngapain. Nah, terus udah gitu ya, Klar, pas lagi masuk ke bulan ketiga itu, sebenarnya kita udah stres banget kalau kita nggak jual sesuatu, dan aku sebenarnya kita tuh udah nggak punya apa-apa lagi yang buat dijual selain mobil. Nah, kalau kita nggak jual mobil rumah kita diambil. Karena kan bulan ketiga nggak dibayar, bank nggak mau tahu ya. Iya, langsung pasti diambil, nggak peduli alasannya apa. Nah, di saat bulan ketiga
aku sama suamiku diskusi ya kita jual aja gitu mobilnya. Masa kita tidur di mobil sih gitu kan? Mending kita udah Iya, nggak usah punya mobil, tapi kita rumah nggak diambil dulu nih. Kita masih bisa pikirin solusi yang lain iya, gitu. Mikirnya masih sampai ke situ di bulan ketiga itu. iya. Nah, tapi sebelum mobil itu sempat ditawarin, belum sempat ditawarin ke orang gitu, pembicaraannya sih udah ada. Nah, suami sakit. Suami aku Oh, sakit mungkin ya sama ya, aku sama suamiku dua-duanya stres lah ya. Kita iya, iya, nggak iya. bisa punya income, kita pengeluaran nggak ada yang berhenti padahal banyak banget sampai harus pegawai harus kita keluarin semua. Pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain lagi deh. Udah istilahnya, oke kalau lu nggak jual mobil matilah semua gitulah kasarnya ya. Iya. Nah, karena sakit, dia kan sakitnya ke syaraf. Oh, Waktu itu oke. dia bilang gini, aku mau ke dokter ini, dokter A katanya. Nah, terus aku bilang gini, Pap, uang kita itu udah nggak nyampe 1 juta. Itu buat cash flow kita, buat harian kita. Kalau kita pakai, apa yang bisa dibayangin coba? Bisa nggak punya cash flow, anak-anak nggak makan, listrik nggak keisi. Karena kan semua harian, Iya, ya kan? benar. Terus udah gitu kalau kita ke dokter nih, namanya syaraf berarti kan Butuh baru biaya. periksanya doang 200.000, 300.000. Iya, betul. Belum kalau disuruh terapi. Kalau disuruh kasih obat gimana? Stres lah udah. Tapi kata suami aku, udahlah pokoknya kita ke sana dulu aja, ntar terapi apa nanti kita ngobrol dulu sama si dokternya gitu kan. Ya bismillah aja lah jalan ke dokter sana dengan cuman uang yang nggak nyampe 1 juta tadi. Ternyata di sana diceritakan suatu peluang bisnis. Itu kayak wow banget. Jawaban. Iya, Jawaban banget ya. jawaban dari doa. Karena waktu lagi sebelum ke sana aku bilang sama suamiku, "Pap, bisa nggak itu kamu sakit-sakitnya pakai Panadol aja yang lebih murah lah ya," gitu. Iya, iya. Cuman 1.000 per tablet gitu kan, lebih murah, jangan ke dokter. Dokter kan ratusan ribu, sedangkan uang kita segitu-segitunya aja. Nah begitu, ya udah akhirnya aku bilang kata suamiku, "Ayo kita coba aja ke dokter." Di sanalah ketemu peluang bisnis ini yang nggak pernah kita sangka-sangka. Dan itulah yang mengubah hidup kita selama-lamanya. Gitu loh, Clar. Jadi nggak nyangka banget. Jadi benar-benar itu bisnisnya tiba-tiba kamu bisa ditawarin ya, Cit ya? Iya, karena ada hubungannya seorang yang sama benar-benar kamu malahan nggak sangka-sangka ya, seorang dokter ya? betul. Hubungannya memang ada sama farmasi. Nah, hubungannya sama farmasi, makanya itu dia sebagai profesi sebagai dokter dia menawarkan. Tapi setelah aku jalani ternyata bukan cuma dokter yang bisa. Makanya aku di sini yang cuman bisa just tipan lah, cuman ya ibu rumah tangga yang punya segala macam jenis kegiatan tambahan income itu bisa juga jalaninnya. Itu loh yang menarik. Betul. Waktu pertama kali kupikir cuma dokter aja yang bisa, ternyata nggak kayak gitu juga. Oke. Nah tadi kan Acit udah cerita ya kalau dia kehit masa pandemi ya, Cit ya. Jadi sudah gitu usahanya banyak yang bangkrut juga. Terus dari itu sempat juga usaha yang udah dibangun 15 tahun akhirnya gulung tikar ya, Cit ya. Bisa dibilang kayak gitu. Nah, Cit, untuk waktu pertama kali nih kamu ditawarin bisnis kayak begitu, pertimbangan apa nih yang ada di kamu gitu loh, kayak misalnya, wah bisnis baru. Nah pertimbangan-pertimbangannya kayak bagaimana yang bisa akhirnya tuh kamu bisa jadi fokus nih di bisnis ini, why-nya kamu gitu. Sebenarnya sih aku waktu pertama kali juga bingung ya, karena semua bisnis kan butuh modal ya, Clar. Terus udah gitu kita kan tadi punya uang cuma 1 juta belum dipotong sama biaya dokter tadi kan gitu. Waktu dokternya nawarin juga kita cuma bisa senyum-senyum sama say thank you gitu. Makasih ya, Dok. Karena kan nggak bisa dong. Mau gimana nggak ada modalnya. Nah, tapi pulang dari situ karena yang neranginnya pertama kali dokter, suami aku itu penasaran. Sebenarnya apa sih yang ditawarin dokter tadi? Bisnis seperti apa modelnya, kayak gimana jalaninnya, kita kerja sama-sama siapa, itu dia pelajari. Nah, sampai suatu hari dia bilang, kita bisa di sini. Nah, begitu dia bilang kita bisa di sini, permasalahan yang kedua tadi muncul lagi, bagaimana caranya? Karena kan semua bisnis butuh modal. Betul. Sedangkan pikiran aku waktu itu cuman gimana caranya listrik hidup, anak makan. Anak 3.
Iya kan, udah gede-gede cowok semua, makannya banyak banget. Terus udah gitu kita bingung dong gimana caranya makan hari ini, hidup hari ini, Hari ini. gitu kan. Iya. Nah, tapi ini peluang bagus. Nah, akhirnya karena dari hati tuh udah keinginan untuk merubah nasib tuh udah ada. Caranya tuh tiba-tiba jadi ada jalannya. Nah, singkat cerita, temen aku memosting tentang bisnis ini. Oke. Nah, ada di sini temen akunya, Marcel. Nah, dialah yang membantu aku buka jalan di sini. Gitu, karena aku sama dia kan sahabat, udah kenal lama. Jadi dia tahu kalau aku memang nggak pernah males orangnya gitu untuk berjuang. Jadi pertama kali aku dipinjemin produk sama dia, kamu usahain ini terjual, oke, kata aku. Akhirnya dia memberin aku itu hari malam ulang tahun aku. Kalau inget itu kayak mau nangis gitu. Nah, Iya, dan pastilah itu ya. juga nggak langsung bisa, Klar, nggak langsung bisa. Karena tadi kan seumur hidup aku kan jualan ya. Aku jualan segala Betul, macam betul. loh. Frozen food, Iya. tadi handphone, aku pernah buka toko baju bayi, aku pernah sampai jualan tisu, jualan waktu kita lagi nggak ada uang itu aku pinjam ke warung, minjem buah-buahan lah, apa segala macam yang bisa kita bawa ke sekolahan buat jual. Karena pulang nggak boleh isi bensin tuh harus dibayarin sama jualan aku gitu loh. Iya. Nah gitu kurang lebihnya pas pertama kali. Nah begitu udah berhasil masuk sini, ternyata bukan harus berjualan. Jadi waktu aku pertama kali jalanin memang oke ya, oke. Karena apa? Begitu aku masuk ke sini, pertama kali aku cerita sama tetanggaku mau, aku langsung dapat bonus. Nah, bonusnya langsung keluar dan itu solusi harian buat aku. Begitu dapat solusi harian, aku ngobrol sama suamiku, "Pap, di sini aku cerita, aku langsung dapat bonus waktu itu 300.000 ya. Iya. Nah, 300.000 itu aku bandingin sama kerjaan aku jualan tisu harus jual 300 pack baru dapat 300.000. Jualan frozen foodku harus jual 20 pak baru bisa dapat 300.000. Yang mana aku harus nawarin ke semua orang, ke banyak orang. Ada yang bilangnya udah beli, nggak perlu dulu. Padahal untuk dapetin untung 1.000 loh. 1.000 sampai 5.000. Sampai kayak gitu. Begitu aku di sini, aku cerita, oke ya. Dan ternyata dia pun waktu ikut sama aku, dia kebantu loh. Benjolannya dia kempes. Jadi kan menurut aku ngerjain bisnis di sini, aku bisa bantu dia lebih sehat, bantu dia dapat tambahan keuangan. Karena kita ini, waktu lagi aku pertama kali ngerasain down kayak begini gitu, maksudnya aku nggak punya jalan, nggak punya segala macam, kupikir aku tuh orang yang paling sengsara di dunia gitu loh. Iya. Ternyata begitu dijalanin, banyak banget orang yang sama posisinya kayak aku. Ternyata banyak orang yang perlu informasi untuk gimana sih cara menambah tambahan income. Gitu. Aduh, jadi ini juga ya, Cit, dengerin ceritanya kamu, aku jadi pengen ini juga. Sedih juga ya ternyata ya sampai sampai teman-teman sampai tadi dibilangin juga token listrik ya teman-teman. Token listrik itu kan kalian tahu ya kayak ibaratnya pulsa ya, Cit ya. Iya. Iya kan, sampai itu aja kamu nggak bisa bayar. Jadi kayak kita juga tahu ya kondisinya bagaimana sampai cuman sisanya 1 juta juga tuh. Kayak yang tadi kamu cerita juga itu juga mungkin susah juga ya untuk melangkah awalnya juga ya. Kan biasanya kita pasti ada maju mundur ya. Kalau bisa mau mulai bisnis ada ragu-ragunya juga ya. Nah itu apa tuh ya menguatkan kamu akhirnya tuh udah deh gue mau coba aja ini bisnis. Walaupun kamu nggak tahu, kamu kan tadi bilang juga ya, kamu nggak tahu gimana cara mulainya juga. Tadi kan sempat dibantu juga ya sama teman kamu itu yang namanya Marcel ya. Cuman kan beda banget nih Cit sama bisnis yang dulu kamu kerjain sama yang sekarang kan beda banget kan. Nah, kira-kira tuh perbandingan bedanya tuh di mana tuh Cit? Jadi gini, kalau di yang aku kerjain sebelumnya itu kan konvensional. Konvensional itu artinya kita kerja, kita dibayar. Kita berjualan, kita dapat uang.
Kalau kita sakit berarti kita nggak dapat omset atau nggak dapat gaji. Nah, itu yang terjadi waktu aku berbelas-belas tahun lalu sebelum aku ketemu bisnis yang sekarang. Nggak boleh namanya sakit. Kalau sakit berarti kita nggak dapat income. Nah, itu yang bikin beda banget di sini. Kalau di sini itu justru kita menemenin teman-teman kita dapat tambahan income atau teman-teman kita yang butuh informasi kesehatan. Kadang-kadang yang aku suka mikir gitu, orang kebanyakan takut dulu tapi nggak mau denger. Kalau di sini, dengerin dulu. Siapa tahu ini adalah yang bisa ngubah hidup kita selama-lamanya. Itu yang aku lakuin dan suamiku lakuin waktu kita dikasih informasi sama si dokter itu. Kalau kita waktu itu nggak ngambil kesempatan ini hanya karena nggak mungkin lah, kita nggak bisa lah, kita nggak punya modal lah, kita nggak ini, pokoknya segala macam penolakan dari diri kita sendiri sebenarnya itu kita keluarin, yang nggak bisa ngerubah hidupnya kan aku. Sementara si dokter kan masih oke-oke aja ya. Iya, betul. Gitu. Jadi kita yang buka sendiri kesempatan peluang itu, kita pelajari sendiri dan kita yang berani ngambil langkah pertama. Nggak ada yang gampang lah, semua bisnis semua susah kok. Kerja juga susah, 9 to 5 coba. Macet-macetan di kantor, pulang pergi, belum dimarahin bos, belum ada lembur. Emangnya nggak susah, semua pekerjaan susah. Tapi kalau mengubah nasib dengan tangan kita sendiri, coba denger dulu aja peluangnya. Berarti tadi Acit bilang kalau misalnya berani mencoba dan ambil peluang ya Cit ya, kalau boleh gue rangkum. Bener ya. Betul. Nah sekarang nih Cit, 2 pertanyaan terakhir. Enggak sih, sebetulnya 1 pertanyaan. Tapi nanti aku mau minta closing statement juga nih dari Acit. Nah pertanyaannya ini mungkin teman-teman juga penasaran. Bisnisnya Acit ini sudah berapa lama sih Acit lakuin dan sudah punya income seberapa banyak dan apa aja nih yang Acit udah dapat dari bisnis ini? Oke. Nah, jadi waktu aku join itu akhir September 2020, 1,5 tahunan lah ya sampai sekarang. 1,5 tahun jalanin di bisnis ini, itu hasilnya sama kurang lebih kayak aku 8 tahun kerja banting tulang pagi siang sore malam. 1,5 tahun di sini sama kayak 8 tahun aku kerjain yang tadi aku ceritain. Itu profit bersih, Cit? Betul, profitnya kan harian. Kayak tadi yang bikin turn point aku kenapa aku mau seriusin di sini dan aku melepaskan bisnisku yang lain. Pure semua aku lepasin. Kenapa? Karena di sini itu percepatan income-nya lebih kenceng daripada sebelumnya. Jadi istilahnya aku ngerjain di sini 1,5 tahun, aku punya 6 tahun lebih buat jalan-jalan sama anak-anak. Kayak gitu loh, kurang lebihnya. Ya kan, ada waktu liburan 6 tahun. Paling nggak kalau aku kerjain di sini 3-5 tahun, oke lah ya. Aku bisa pensiun lebih cepat. Gitu. Itu. Nah, yang paling penting aku udah nggak stres lagi isi token listrik harian, SPP nggak pernah telat bayar. Terus udah gitu, udah terbebaskan ya Cit ya? Udah terbebaskan dari masalah-masalah itu. Kalau KPR belum, baru terbayar separuhnya. Tapi prosesnya ada ke sana. Yang Gitu. penting making progress. Betul. Jadi kalau waktu itu aku terjebak dengan nggak punya modal, yang tinggal sisa saldo nggak nyampe 1 juta, aku yang nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah aku di sini, dan aku juga nggak punya, kalau sekarang aku bisa punya harapan gitu loh, KPR-ku bisa lunas sebelum waktunya, aku bisa bahagiain orang tua, aku bisa nyekolahin anak aku lebih bagus lagi tempatnya, bisa punya harapan itu loh. Kalau dulu kan nggak bisa, dan di sini kerjanya bareng-bareng. Kerjanya bareng-bareng, bukan cuma sendirian. Kalau suatu hari kamu dikasih sakit, nggak pernah ada yang tahu. Waktu itu stroke minor tiba-tiba. Itu kan aku nggak bisa kerja. Sempat stroke minor. Nggak bisa kerja kan? Di sini kamu diperkenankan boleh sekali-sekali sakit, kalau bisa nggak ya. Tapi tetap masih bisa dapat income gitu. Karena kerjanya bareng-bareng. Nah, kenapa tadi kan kamu bilang di sini, waktu kerja yang lama sama di sini beda banget. Tapi bisa kenapa? Karena aku punya mentor. Ada yang nemenin, ada yang ngajarin, kita punya tim. Ada yang bimbingnya nggak dilepas. Gitu, Klar. Ya, nah tadi kan kita udah dengerin ya teman-teman sama-sama. Nah, mungkin Cit yang terakhir,
Aku mau dong minta closing statement nih dari kamu untuk kita semua yang ada di Zoom hari ini. Oke, teman-teman gini ya, sebelum ke closing statement, aku mau menyamakan persepsi kita dulu nih. Seandainya hari ini ada suatu lowongan kerja, anggaplah menjadi seorang tukang sapu. Dibuka lowongan menjadi tukang sapu dengan gaji 50 juta per bulan. Kira-kira teman-teman pada mau nggak? Pada mau nggak teman-teman? Jawab di kolom komen, ayo. Mau Cip? Mau ya. Tapi teman-teman, tenang aja. Nanti di part kedua, itu nggak diajakin untuk jadi tukang sapu loh. Tapi bisa dapat income 50 juta minimal. Yang penting mau. Di sini halal, kerjanya bantu orang, nggak nyusahin orang, nggak ngerugiin orang. Bantu banyak orang pasti dan tidak merusak reputasi, itu yang paling penting. Karena aku dari pedagang. Pedagang itu barangnya dibeli karena ada reputasinya. Kalau kita jual barang jelek nggak akan lagi mau orang. Berarti kalau kita kerja di tempat yang reputasi kita gampang dihancurkan, khususnya aku nggak mau. Nah, di sini nggak jadi tukang sapu, tapi ada kesempatan merubah nasib, minimal dapat tambahan 50 juta per bulan, kerjanya bareng-bareng, gotong royong, bantu banyak orang, nggak menghancurkan nama kita, nama baik kita. Kalau mau, dengerin nanti sama-sama. Dan yang pasti, kondisi jatuh itu ada karena Tuhan percaya kita bisa bangkit 1000 kali lebih kuat. Jadi teman-teman jangan gampang menyerah. Teman-teman yang kondisinya saat ini sama kayak aku atau bahkan lebih buruk, tenang aja, selalu ada jalan. Buat yang mau berusaha, ambil peluangnya teman-teman, dengerin. Oke? Terima kasih. Wah, luar biasa banget ya ceritanya hari ini teman-teman. Gimana? Nah, tadi kan kita udah denger ya kisah dari seorang Acit. Terus dari itu mungkin ada juga nih yang penasaran, emangnya bisnis barunya Acit tuh apa sih? Dan gimana sih cara mulainya? Seperti yang tadi Acit bilang, kok ada mentor skala gitu kan. Nah, ini semua kita akan bahas di sesi selanjutnya, teman-teman. Buat Acit, terima kasih banget atas waktu dan juga sharingnya kepada kita di malam hari ini. Dan juga yang sudah menginspirasi kita semua juga. Sehat dan sukses selalu ya, Cit. Nah, untuk sesi selanjutnya, untuk sesi selanjutnya kita akan mulai sebentar lagi. Nah, kalau kamu mau lebih banyak tahu, pastikan tetap stay, karena kita akan kembali untuk menjawab rasa penasaran kalian semua. Dan saya tutup sesi pertama ini, jangan kemana-mana, karena kita akan jeda di 3 menit pertama ini, dan kita akan lanjutkan di sesi setelahnya sebentar lagi dengan partner bisnis saya yang bernama Marsha. Thank you semuanya, selamat malam.